Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kampung santri sekalian. Jumpa lagi dengan Bang Widi. Kali ini kita akan membahas tentang nasi jagung ya. Apakah nasi jagung ini bisa dikonsumsi oleh orang yang menderita gangguan asam lambung ya. Oke, begini teman-teman ya. Nasi jagung itu sebenarnya tidak apa-apa ya. Tidak ada masalah, tetapi ada catatannya ya. Nah, kita bicara nasi jagung ya. Itu pengertiannya dua macam ya, nasi jagungnya itu sendiri atau nasi jagung dalam pengertian secara keseluruhan berserta lauk-lauknya ya. Kita ketahui ya, nasi jagung itu lauknya kan ada macam-macam ya. Itu ada sayurnya, itu ada daun pepaya, daun singkong juga ada, kemudian urap-urapan itu ya Pak ya, urap-urap yang pakai parutan kelapa itu ya, kasih bumbu. Kemudian ada ikan asin, ada ikan teri juga bisa, ikan klotok ya. Kemudian ada nasi tahu bumbu merah, telur juga bisa. Kemudian pepaya rajang ya, pepaya yang dirajang itu kayak ditumis itu ya. Itu kemudian ada rempeyeknya ya. Intinya belum lagi sambalnya ya teman-teman. Intinya rasa dari nasi jagung itu cenderung ke arah tajam dan pedas ya. Ingat, kecuali kalau nggak pakai sambal ya. Tetapi kalau kita nggak pakai sambal, kita masih berhadapan dengan unsur sayur-sayurnya yang setengah matang ya. Saya bilang setengah matang ya mengolahnya itu ya, seperti daun pepaya atau daun singkong atau daun kenikir, urap-urapnya itu. Nah itu ya, sebelumnya perlu diketahui bahwasanya orang yang menderita asam lambung itu nggak cocok ya untuk makan makanan yang setengah matang atau lalap-lalapan ya. Itu kurang cocok karena apa? Seratnya masih keras, masih liat, kemudian masih kasar ya. Itu akan mempersulit pemrosesan pencernaan di lambungnya itu teman-teman ya. Itu kemudian dari sambalnya sendiri juga masalah lagi. Kemudian dari teri ya, atau rempeyek teri, atau dari ikan asinnya atau ikan terasaknya. Nah itu sendiri itu adalah ikan-ikan awetan, ikan-ikan asin-asinan ya, yang nggak fresh ya teman-teman ya. Saya bukan berarti ingin merendahkan atau menjelekkan nasi jagung, bukan teman-teman ya. Itu masakan tradisional yang nikmat, tetapi harus dinikmati lewat dinikmati oleh orang-orang yang tertentu pula ya, bukan sembarangan orang juga. Tentunya orang yang lambungnya tidak ada masalah, lambungnya sehat ya. Tapi kalau lambungnya sudah bermasalah ya, sudah kena dispepsia, kan punya GERD, kemudian tukak lambung, tentu hindari ya. Karena itu tadi, satu dari sayuran setengah matangnya, kemudian dari sambalnya, kemudian dari ikan-ikan awetannya itu. Nah itu seperti itu. Kemudian dari bumbu-bumbu merah misalnya, mungkin telur atau tahu di bumbu Bali itu ada tomatnya juga, itu juga sebenarnya pantangannya. Kalau dari nasi jagungnya sendiri ya, nasi jagungnya ini itu relatif aman teman-teman ya. Meskipun jagung itu kalau dimakan kan bisa membuat sensasi juga, tetapi bukan jagung murni kan itu ya teman-teman. Maksudnya biasanya kan masih dicampuri nasi ya, nasi campur sedikit jagung ya, bukan semuanya murni dari bubuk jagung. Memang ada seperti itu tapi jarang. Rata-rata yang dijual itu bubuk jagung sama nasi, dicampuri nasi, dan itu pun rasanya juga biasa gitu. Insya Allah masih aman ya, masih tidak ada masalah. Yang bermasalah itu di sayur-sayurannya dan lauk-lauknya itu ya. Itu kesimpulan, saya tidak sarankan ya teman-teman ya. Saya sarankan nasi jagungnya saja tidak apa-apa dimakan, asalkan nasi jagungnya itu masih dicampur dengan nasi putih. Kemudian lauknya silakan pakai telur rebus, atau mungkin telur ceplok ya, telur mungkin telur orak-arik, itu masih bisa teman-teman ya. Tapi untuk yang lain-lainnya itu tidak usah. Saya kira cukup jelas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.